Santapan Harian Minggu 4 April 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Injil Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, kami hendak bersyukur dan bermazmur dengan segenap hati, karena Engkau hadir dan hidup dalam diri kami. Dan kini, dengan sukacita, kami siap menerima firman-Mu. Firman-Mu yang menjadi kekuatan dan pedoman bagi langkah hidup kami. Dalam pertelutan hati, kami memohon kepadamu, Kristus Yesus. Amin. Yohanes 20 ayat 1-10. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain yang sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Sahabat Santapan Harian, kebangkitan Yesus pertama-tama diketahui oleh Maria Magdalena dan beberapa perempuan lain. Maria segera memberitahukan hal itu kepada dua murid yang dapat ditemuinya, Petrus dan seorang murid lain. Mendapat kabar itu, murid itu segera berlari menuju makam Yesus. Tetapi ia tidak masuk. Petrus yang baru tiba langsung masuk dan menemukan kain peluh Yesus tergulung rapi di suatu tempat. Itu membuat mereka percaya bahwa Yesus telah bangkit. Orang-orang Yahudi mendiskreditkan peristiwa kebangkitan Yesus. Mereka menganggap bahwa hal itu mustahil dan tidak masuk akal. Mereka menuduh adanya komplotan yang mencuri jenazah Yesus. Padahal buktinya ada pada makam Yesus itu sendiri. Bak detektif, kita hanya perlu mencermati petunjuk-petunjuk yang ditinggalkan. Ada satu detail kecil yang penting, kain peluh. Sesuai tradisi pemakaman Yahudi pada zaman itu, jenazah Yesus dibungkus dengan kain lampin. Sedangkan bagian wajahnya ditutup dengan sehelai kain peluh. Seandainya jenazah Yesus dicuri orang,
mustahil bungkusan lampin jenazah dibuka dan ditinggalkan utuh di lokasi kejadian. Tidak ada pencuri yang cukup waras mau melakukan hal itu. Lagi pula, pencuri tidak akan menyempatkan diri membuka kain peluh Yesus dan menggulungnya dengan rapi lalu meletakkannya di suatu sudut. Kesimpulannya, Kristus sungguh bangkit. Ia tidak dicuri orang. Kebangkitannya benar-benar terjadi. Syukur atas kepekaan penulis Alkitab yang mencatat setiap detail dari peristiwa kebangkitan Yesus. Iman orang-orang Kristen pada setiap zaman semakin diteguhkan ketika menyelidikinya. Sekarang tugas kitalah untuk memberitakan hal tersebut kepada orang-orang yang masih meragukan kebangkitannya. Kita berdoa agar semakin banyak orang yang diyakinkan akan kebenaran kebangkitan Yesus. Kita bersuka cita karena Dia bangkit. Ada hari esok. Karena Dia hidup, ada kehidupan kekal. Mari kita berdoa. Hari Minggu, hari kebangkitan, kami sambut fajar-Mu. Di dalam terang-Mu, daya maut hilang. Kristus, Engkaulah matahari kehidupan. Engkau memancarkan sinar penghiburan dan harapan penuh kepada kami, sehingga memampukan kami memancarkan kasih-Mu kepada dunia, agar dunia tahu bahwa Engkaulah Tuhan yang hidup. Amin.